cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Far, lu yakin mau jual motor? Iya. Emang anak siapa sih? Iya, gue mau jual motor gue. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Fari. Kamu udah menolongin anak itu. Mungkin kalau nggak ada kamu, anak itu nggak mungkin selamat. Apalagi kamu sampai berkorban jual motor. Fari, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain terima kasih. Soalnya dari kita itu nggak ada yang punya uang atau barang yang bisa dijual. Sekarang kita berdoa aja. Semoga anak itu bisa sembuh. Fari, kita semua mau bilang makasih sama lo. Tapi lo yakin nih soal motor? Ya maksud gue tuh beneran nih lo nggak apa-apa jual motor lo? Nggak apa-apa kok. Motor bisa beli lagi. Kalau nyaman nggak bisa. Ya Allah, lo baik banget Fari. Semoga Allah bisa membalas kebaikan lo berkali lipat ya. Amin. Amin. Fari yang sekarang jauh lebih baik ya, Mai, dari Fari yang dulu. Karena udah kewajiban kita tolong sesama. Far, lu gak inget apa kata Pak Ustadz? Semuanya, dengerin ya. Kalau kita hendak berbuat kebaikan, jangan pernah mengharapkan pujian. Itu gak baik. Habis sih lo. Wah, mau kemana sih? Gue mau jual motor. Bercanda lu, bercanda. Fari. Kalau emang benar kamu jual motor, aku ikut ya temenin kamu. Serius? Permisi Pak, Iya, Dek. saya mau jual motor. Maaf ya, Dek. Saya tidak bisa nerima. Kenapa Pak? Motornya masih bagus, mesinnya juga masih bagus. Bukan masalah itu, Dek. Ini motor sudah dimodifikasi, jadi susah untuk saya menjual. Lihat tuh, yang standar saja sulit untuk dijual. Pak, tolong Pak. Saudara saya masuk rumah sakit, harus dioperasi. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Ini tuh persoalan nyawa. Maaf ya, Dek. Saya tidak bisa menolong, karena saya juga nggak mau rugi. Pak, saya mohon Pak. Sekali lagi maaf ya, Dek. Showroom kami kecil. Kita harus ngapain lagi nih, Ri? Gue juga nggak tahu. Ternyata jual motor susah juga. Ya udah lari, kita cari showroom yang lain aja. Mau kemana lagi? Showroom kecil aja nggak mau. Kita udah coba kemana-mana, Ham. Ya Allah, mesti gimana lagi nih? Dokter gimana? Kondisi pasien sangat memburuk, jadi kita harus segera lakukan operasi. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu. Iya dok, terima kasih. Aduh, Ilham sama Fahri nggak datang-datang lagi. Apa motornya belum kejual juga ya? Aduh, dikira gampang ngejual motor. Apalagi nih ya, yang jual motor itu 2 anak SMP. Aduh, bisa-bisa ntar mereka mikir kalau Fahri sama Ilham itu anak nakal yang sembarangan jual motor buat dapet duit. Aduh, Berarti nanti mereka bisa disangka kalau mereka tuh begal kecil yang lagi marak di berita, noh. udah. Kita semua ini lagi bingung.
Jangan bikin tambah bingung dong. Mai, udah dong, kamu jangan nangis kayak gini. Kita bersama-sama doa ya buat kelancaran dan kesembuhan Farhan. Ya, Nek. Gimana kalau kita kumpulin duit aja sebelum Faris sama Ilham datang? Iya boleh tuh, ide kamu Syifa. Iya udah, bentar ya. Ini mana cukup uangnya? Iya, kalau uang segini pasti petugas juga nggak mau nerima. Gimana dong ini? Woi, kamu orang punya rasa kasihan kah? Kel, sebenarnya sih gue juga mau nyumbang. Tapi duit gue kan buat beli kuota. Duit jajan aja gue kurang. Makan tuh saya punya kuota tuh. Saya punya rasa kemanusiaan kasih. Kata orang tuh harus menolong. Sumbang seikhlasnya saja. Yaudah. Lu masalah duitnya ribet lu. Gue nyumbang deh. Nesiti mau kemana? Ini nih mau bawa kue, jualan ke warung. Wah, Nesiti sekarang jualan kue. Iya, ya lumayan deh buat nambah-nambah. Waduh, bagus itu. Boleh saya lihat ya? Wah, enak juga. Boleh dicobain? Aduh, ini apa namanya nih? Ya Allah, alhamdulillah. Baik. Gimana? Enak? Enaknya sih nggak seberapa. Cuma ya lumayan buat ganjal perut dah. Lagi ya. Wah. Yang ini panjang tuh. Oh, ini lemper nih bener nih. Enak banget nih kalau gini. Tiap hari ya pengantarnya. Ya, makasih ya, Nek ya. Ya. Papa. Belum bayar, Pan. Duitnya mana? Masa disuruh bayar? Kan dia bilang tadi mau nyobain. Ya Allah, baru mau jualan. Kalau begini gimana mau dapat untung? Ya udah, ntar deh orang warung nungguin lagi. Ya, makasih ya. Ya. Kan enak banget ya. Pak RT. Pak RT kena aja apa lagi? Hah? Gara-gara ngantet duit masjid? Hah? Ngantet duit sampah? Jangan sembarangan lo. Kalau ngomong cepet tolongin gue. Tolongin bagaimana? Keselak nih. Nih, pukul. Ini, maaf nih ya. Saya bukan nggak sopan nih. Ya, jangan. Lagi. Aduh. Enakan? Kurang ajar amat lo. Gue nih pejabat. Lu siksa, lu balas dendam apa? Ya kan tadi Pak RT yang nyuruh. Ingat ya, lu kan pejabat, ya, itu ada undang-undangnya. Tuh, ada undang-undangnya. Terserah lu pilih sekarang nih, hukumannya, ya. Menurut undang-undang RT, lu didenda 5 juta. Hah? Atau lu jalan pulang ke rumah dingkring. Waduh, Pak RT, saya kalau ngomongin duit nyerah dah. Mendingan saya ambil hukuman yang kedua, jalan ke rumah dingkring dah. Tangan lu angkat. Terus? Kaki lu angkat. Begini? Iya. Alan, pulang ke rumah lu. Aduh, petanya serius. Siap. Dah. Cepet. Pegel ini begini. Sahabat dilawan. Ayo. Nyesel gue makan kue Nesiti. Gue jadi seret. Tahu gitu gue nggak mau makan dah. Nih, Bang. Nih, kita punya duit cuma segini ya. Semoga membantu. Iya nih, duit juga cuma segini doang. Ini. Ya Allah, kok makasih banyak ya. Mei, ini. Tadi lu lagu
lagunya, buset deh, udah kayak mau nyumbang banyak aja. Ternyata recehan. Lu diem-diem ngamen nih? Ini mama, siapa yang bilang ngamen? Itu tuh hasil sendiri, bukan ngamen. Terus itu uang receh dari mana kalau lu nggak ngamen? Ya, beta bongkar celengan mama cantik beta, ya beta ambil langsung. Iya, ini saya mohon maaf sekali ya. Keberangkatan jemaah umroh itu tertunda dalam waktu 1 bulan. Iya, itu juga bukan kehendak saya. Tapi ada kendala dalam pengurusan visa. Ya udah, nanti saya kabarin lagi ya. Oh enggak, jangan khawatir. Uangnya nggak akan saya pakai kok, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa juga yang pakai uang jemaah untuk beli berlian dan tas branded aku? Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu Nadine. Waalaikumsalam. Saya dari tim panitia keluarga Sakinah. Cuma mau mengingatkan kalau sore ini kita ada wawancara di kantor penyelenggara. Ibu Nadine dan keluarga bisa kan? Oh, bisa. Nanti saya sama suami saya pasti datang ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ibu Nadine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti sore ya? Si Papa habis telepon nih. Halo, Mah. Ada apa sih, Mah? Papa lagi sibuk nih. Pak, nanti sore kita ke PT Anugerah ya. Ada wawancara soal keluarga Sakinah itu. Aduh, Mah. Minta dimundurin aja. Papa lagi padat banget nih. Belum lagi nanti mau meeting sama klien dari Cina. Dia mau borong barang-barang dari Indonesia. Aduh, Papa, nggak bisa dong. Mama udah bilang iya loh. Ya, Mama gimana sih? Ngomong dulu dong sama Papa. Bikin janji dulu. Baru bikin janji sama orang. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Papa harus bisa. Nggak enak, Pak. Mama udah bilang iya. Gimana dong nanti nama baik Mama? Nama baik Papa juga bisa jelek loh. Ya udah ya, Pak. Assalamualaikum, Fari. Waalaikumsalam. Fari, kondisi Farhan makin buruk nih. Kamu udah jual motornya belum? Kita belum berhasil. Ya Allah, terus ini gimana dong? Gimana? Ya kita jalan aja lagi, Ri. Kita cari showroom-showroom yang lain. Kalau perlu, kita ke rumah-rumah warga. Kita tawarin mereka. Ya siapa tahu mereka. Iya. Kenapa sih kok panik gini? Ilham sama Fari bilang apa? Mereka bilang motornya belum laku, Nina. Astagfirullah. Zaman sekarang emang orang sukanya beli motor baru. Ya Allah. Ya udah, mendingan sekarang lebih baik kita doain mereka supaya Ilham sama Fari cepet kejual motornya. Ya. Amin. Permisi, Pak. Ya, Pak. Saya mau gadain motor saya. Adik-adik ini gadain motor buat apa? Saudara saya lagi sakit, butuh uang. Astagfirullahaladzim. Beneran kan? Gak cuma sekedar buat main-main? Enggak. Pak, sumpah demi Allah, saudara kita ini lagi di rumah sakit dan keadaannya kritis. Kita butuh uang banget, Pak. Paling motor ini dikenakan 5 juta. 5 juta? Ya kan ini motornya bekas. Kita butuhnya 10 juta. Kalau mau sih silakan. Kalau enggak, cari aja ke tempat yang lain. Ya, mau gimana lagi, Rik? Kita kepepet nih. Ya udah, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah, isi formulirnya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya, betul.
apa-apa lah. Yang penting uangnya udah dapat. Yaudah. Loh, Ilham? Fatma? Loh, kamu ngapain di sini? Panjang ceritanya, nanti aku jelasin ya. Iya. Kalau kamu ngapain di sini? Aku ada perlu sih. Jadi udah. Buru-buru ya? Yaudah deh, aku juga balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masus, tapi ini untuk operasinya Farhan. Tapi masih kurang. Aduh, gimana ya? Kalau kurang, biasanya pasien tidak bisa ditangani. Pasiennya udah gawat, Sus. Kalau ada apa-apa gimana? Maaf, Dek, tapi pihak rumah sakit juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sus, saya pasti lunasin. Tolongin, Sus. Tolong ya, Mbak. Keadaannya gawat. Ini dok, penanggung jawab pasien Farhan ini mengalami kekurangan biaya. Dan dari tadi ngotot untuk Farhan segera ditangani. Kita harus memikirkan pasien. Masalah biaya, kita akan pikirkan nanti. Makasih ya, Dok. Tenang saja, persiapan operasi sudah bisa dimulai. Sebentar lagi kita akan lakukan tindakan. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Sekarang kita butuh bantuan kalian dengan doanya. Iya, Pak. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Dan semoga Farhan juga bisa sembuh. Amin. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu cuma datang berdua? Loh, memang harus bawa anak saya ya? Ya iya dong, Bu. Temanya juga kan keluarga sakinah. Jadi keluarganya harus lengkap. Memangnya anak Bapak dan Ibu di mana? Kok nggak diajak? Aduh Bu, anak saya tuh lagi sibuk. Dia lagi mempersiapkan band, soalnya nanti malam tuh dia mau ikut festival. Ini kita juga malam mau datang ya Pak ya? Iya, Ma. Tapi lebih baik anaknya datang dulu sebentar Bu ke sini untuk wawancara. Nggak lama kok, insya Allah nggak akan mengganggu persiapan festival bandnya. Bu, gimana kalau wawancaranya dilakukan terpisah aja? Bisa nggak? Ya nggak bisa dong Bu, namanya juga keluarga, masa diwawancarainya terpisah? Gimana ya Bu? Tapi anak saya tuh beneran lagi sibuk, dia nggak bisa datang. Ya ini juga maksud dari kami Bu. Kami menilai masing-masing anggota apakah bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan demi keluarganya. Aduh gimana ya? Ngajak Fahri ke sini juga kayaknya mustahil banget. Ya Allah. Ya Allah, selamatkan Farhan. Aku yakin kok Farhan baik-baik aja. Karena banyak yang sayang dan berdoa buat dia. Ya Allah, daripada kita terus-terusan gini, kan kita kirim surat Al-Fatihah aja ke Farhan. Yaudah, kita berdoa, kita minta pertolongan sama Allah. Gue nggak jual, gue cuma gadain doang. Mama Weh, Fare, jual sama gade itu beda tipis. Kalau saya gade motor saya, kalau saya bisa nebus, ya saya nggak akan kembali. Bagaimana Itu dia masalahnya. Kalau Fahri nggak ada motor, dia kemana-mana nanti ribet. Sama siapa?
kalian bisa jemput gua. Ya, Fari. Lu kalau lagi susah jangan sama kita juga dong. Kalau lu cewek sih nggak apa-apa dah, Far. Gua ikhlas antar jemput lu. Ah, gitu aja repot. Bu, maaf banget. Kayaknya anak saya betul-betul nggak bisa datang deh. Tapi lebih baik ditelepon dulu Bu anaknya. Karena kita tidak bisa memulai wawancara kalau anak bapak dan ibu tidak ada. Bu, gimana kalau wawancaranya diundur aja? Tidak bisa Bu, karena peserta keluarga Sakinah ini sangat banyak dan jadwal wawancaranya pun sudah tersusun. Ya, jadi sangat mustahil jika ibu menginginkan untuk mengundurkan jadwal wawancaranya. Oh, gitu ya? Ya sudah, saya coba telepon ya. Cima, ntar aja sih teleponnya. Sayang. Jangan ditutup dulu dong. Mama mau ngomong sebentar aja, ya? Udah Cipta, mau ngomong apa? Sayang, kamu bisa nggak datang ke PT Anugrah? Ada yang mau ketemu sama kamu. Gak bisa, Fari lagi di rumah sakit. Hah? Di rumah sakit? Kamu sakit? Bukan Fari. Tadi anak kecil ditinggalin di masjid, dia sakit. Sekarang mau dioperasi, makanya dibawa ke rumah sakit. Tadi Fari jual motor. Apa? Kamu jual motor untuk biaya operasi orang lain? Ya Allah, Masya Allah sayang. Kamu bikin mama sangat bangga sekali. Kamu rela jual motor kamu buat biaya operasi orang lain. Masya Allah. Luar biasa sekali anaknya bapak sama ibu. Masya Allah ya Bu ya. Memang anak saya tuh begitu. Suka spontan kalau bantu orang lain yang lagi memerlukan. Mungkin nurunin dari bapaknya kali ya. Oh iya sayang, kalau misalnya nanti biayanya kurang, bilang sama mama ya. Nanti mama tanggung semuanya. Nah. Iya dong. Oh iya, nanti juga kalau dia udah sembuh, kamu bawa ke rumah ya. Dia bisa jadi adik kamu. Janji ya? Ih, janji dong. Mana sih anaknya? Aduh, si Rami kemana sih? Ya Allah, udah jam segini kok belum datang juga ya. Padahal aku masakin makanan kesukaan dia. Telepon aja. Nenek, aku lupa ngabarin Nenek. Halo, Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. An, kamu nih di mana? Hah? Kok belum pulang juga? Ini udah jam berapa? An, nih nenek udah masakin masakan makanan buat kamu yang kamu sukain, An. Ilham lagi di rumah sakit, Nek. Hah? Di rumah sakit? Ya Allah, ada apaan? Kenapa, An? Ilham cuma nganter aja, Nek. Jadi tadi tuh ada anak yang ditelantarin di teras masjid. Dan kondisi dia itu lagi sakit parah. Dan sekarang Ilham lagi nungguin dia operasi. Ya Allah, tuh orang tua tega amat ya. Anak sakit terlantarin tempat masjid lagi, ya Allah. Ya udah deh, kamu mendingan tolongin aja tuh anak dulu ya. Nggak apa-apa ya. Semoga anak itu cepat sembuh ya, doain juga ya. Amin. Makasih ya, Nek. Oh ya, makasih juga Ilham udah dimasakin. Masakan nenek itu kan enak banget. Pokoknya nanti kalau Ilham pulang, pasti Ilham makan. Iya. Sama-sama ya, Nak ya. Ya udah deh, kalau begini kan ini udah tenang nih. Kamu ada di mana, jadi nggak bingung. Ya. Ya udah, nenek tutup dulu ya. Teleponnya ya. Assalamualaikum. Tunggu sebentar ya, Bu. Iya.
Bapak dan Ibu. Sepertinya Bapak dan Ibu telah berhasil mendidik anaknya. Dan menurut hasil penilaian kami, nilainya sangat bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Bu. Terima kasih ya. Mama seneng banget Pak. Ternyata nilai kita tadi dapat bagus. Iya, Papa juga seneng mah. Kita bisa mendapatkan nilai yang paling bagus tanpa Fahri harus wawancara. Tapi Mama emang bener mau membiayai semua pengobatan anak yang di rumah sakit itu, terus setelah dia sembuh mau dirawat di rumah? Siapa bilang Pak? Ya ampun Papa, tadi itu Mama cuma trik aja biar dapat nilai bagus di depan panitia tadi. Ya ampun, ternyata kan berhasil kan? Nilai bagus kan buat kita? Ngangkat anak, aduh harus anak satu aja pusing Papa. Kalau Fahri sampai tahu, bisa-bisa dia makin marah. Ya Allah, mesti gimana ini? Ya Allah, udah hampir maghrib lagi. Teman-teman, kayaknya aku harus pamit dulu deh. Soalnya bentar lagi maghrib nih. Aku harus beres-beres sama azan di masjid. Yaudah, kalau gitu aku juga ikut pulang ya. Ya udah deh, gue juga ikut pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatma. Ilham, ini ada apa ya? Ini Fatma. Aku sama teman-teman mau sholat maghrib di masjid. Tapi kita bingung siapa yang nungguin Farhan. Kayaknya aku juga harus pulang deh. Bunda pasti nungguin aku di rumah. Terus siapa yang jagain Farhan? Ya udah gini deh. Kalau kalian mau pulang, pulang aja nggak apa-apa. Lagian kalian juga semua pada capek kan? Kalau masalah adek ini biar aku aja yang nunggu. Soalnya aku juga di sini lagi nemenin tante aku baru melahirkan. Makasih banyak ya. Kalau ada kamu, kita jadi tenang. Iya, sama-sama Ilham. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, lu pikir gimana sih? Kalau jadi merbot itu kan lo tahu, sebelum jamaah datang, lu paling dulu datang ngerapiin karpet, siapin tempat duduknya. Kalau urusan kotak amal biarin gue. Ini gini hari lu baru datang, gimana sih? Maaf Pak RT, tadi Ilham ada urusan. Lain kali Ilham usahain deh, biar lebih tepat waktu. Janji mulu lo nggak pernah ditepatin. Kalau orang janji nggak ditepatin tuh dosa lu. Dosa lu. Bukannya gitu Pak RT, sebenarnya tuh Pak RT nggak usah marah mulu deh. Kita habis dari rumah sakit, anak kecil ditinggalin di masjid, sakitnya parah. Makanya kita bawa ke rumah sakit. Terus biaya rumah sakitnya siapa yang bayar? tadi Fahri jual motornya Ki buat bayar biaya rumah sakit. Buset. Kok jadi cucu gue yang bayarin? Yang bayarin cucunya kok yang marah-marah. Kutu kupret, gue bukannya marah-marah. Justru gue bangga sama cucu gue. Mau berkorban nolongin orang yang lagi kesusahan. Nggak kayak lu kerjanya mintain sumbangan aja sama warga. Nggak peduli tuh warga lagi susah, tetap aja dimintain. Kalian tuh bener-bener ya, cakep banget. Gue bangga sama kalian. Gue aja belum bisa kayak kalian yang udah berbuat banyak hal buat ngebantuin sesama. Wah, anak kecil itu hebat sekali ya. Itu perlu dicontoh itu. Jiwa sosialnya tinggi anak itu. Terutama sekali cucu gue dong ya. Itu kan cucu lo, bukan engkongnya kan? Syirik lo. Ayo masuk. Yaudah, ini udah mau maghrib sebentar lagi. Cepet rapi-rapi sana deh. Ya Pak RT. Bingung gue sama itu anak.
Gue centil nih. Aduh, bebenjit. Anak bandel jangan ke masjid deh. Ah, sabar Ki. Aki ini gimana sih? Anak datang ke masjid, jangan ke masjid. Anak kamu ke masjid, malah dipaksa ke masjid. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Ki, biarin aja. Anak kecil biasa juga bandel, itu mah nggak apa-apa. Yang penting mereka mainnya sambil belajar. Dulu waktu zaman Nabi, ketika jenggotnya ditarik-tarik sama cucunya, beliau juga nggak marah Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari bapak-bapak, sudah masuk waktu maghrib nih. Kita sholat berjamaah, siap-siap. Yuk. Oh iya. Tolong safnya dirapatkan dan dirapikan tanda kesempurnaan sholat kita. Yang di belakang isi aja. Maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ngaji lagi. Nah adik-adik, sebelum Kak Ilham ngajar, Kak Ilham nggak sendirian nih. Kak Ilham ditemenin sama Bang Fajar. Nah, adik-adik, hari ini Bang Fajar mau bantuin Kak Ilham ngajarin kalian ngaji. Pada seneng nggak? Pinter. Belajar yang bener ya. Kalau lagi ngaji, nggak boleh ada yang bercanda. Aku pamit pulang dulu ya. Aku siap-siap untuk Vespa band. Udah kalau gitu Ri, semoga lancar ya. Band mulu yang diurusin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, sekarang Iqra dan Qur'annya dibuka ya. Sebelum kita mulai belajarnya, kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hap, Fahri katanya mau ikut festival musik ya? Iya, kan dia kan anak band. Kalau gitu kita nonton ya. Ya nggak boleh lah. Masa ya kita cuma anak masjid nontonnya konser band? Gimana sih kamu? Kata siapa nggak boleh? Ham, emang nggak boleh ya main musik? Ya, musik itu boleh aja. Yang penting nggak bikin kita terlena sama Allah. Kayak musik-musik yang bisa nunjukin kita ke arah positif. Oh ya Ham, gimana keadaan anak yang ditelantarkan masjid itu? Ya Pak Iqbal, alhamdulillah sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Ya Allah. Jadi sampai sekarang orang tuanya belum menghubungi? Belum, Ustaz. Nama dia itu Farhan. Dan dia itu ditinggalin sama orang tuanya di teras masjid. Kita aja nemuin dia dalam keadaan sakit parah. Masih ada ya orang kayak begitu ya orang tua ya. Anak ditelantarin aja begitu. Gak punya hati kali dia. Kayak yang punya hati aja lo. Ngomong sama orang bisa lo begitu. Sudah ini di masjid. Alhamdulillah saya bangga sama anak masjid ini. Selain hablum minallahnya bagus, hablum minallah saya juga luar biasa. Iya Pak Iqbal, subhanallah. Anak-anak remaja masjid sini harusnya itu jadi contoh untuk remaja-remaja masjid lainnya dan anak-anak muda lain.
Tapi yang saya bingung itu kalau nanti anak itu udah sembuh, dia mau tinggal di mana? Ham. Untuk itu lu gak usah khawatir. Suruh aja tinggal di rumah Pak RT. Lah, kok di rumah gue sih? Ya, situ kan RT. Pemimpin yang harus bertanggung jawab akan keadaan sekitar sini. Nah, gue setuju tuh. Lo mesti jadi pelayan warga, Teh. Bukan sebaliknya. Gimana Pak RT? Ya, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Alhamdulillah. Ternyata Pak RT punya hati mulia juga ya. Kalau itu nggak usah disebutin, saya jadi malu. Emang saya jiwa begitu kan. Nggak apa-apa, cuman kalau bisa nih setiap warga bantu nyumbang deh 100.000. Ya, ya emang begitu. Masalahnya kan saya beli beras, beli sayuran. Emang ada yang gratis apa? Kan enggak. Lo salah cetak kali. Orang tuh dibikin dari tanah, lu tuh dibikin dari duit recehan lo. Orang lagi kena musibah, lu duitin juga lo. Wah, aja Emangnya gratis? Apa sih lu? Bukannya misahin malah gue diaduin. Fari, lu ngapain di sini? Tuh, lo lihat. Cucunya Ki Naim, didikan dia tuh begitu. Ngapain dia bawa mobil banyak begitu? Paling buat ngangkut cewek. Lo jangan seujuan sama cucu gue lo. Cucu gue ini mau ikut festival band. Bapak-bapak denger nih. Kalau yang begini sih udah biasa. Kalau mobil banyak tuh keren. Pasti ngangkut cewek-cewek nggak benar. Kalau anak saya sih maaf deh. Maaf. Nih, nggak saya kasih izin buat bergaul sama anak band. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sini anak gue. Lu mau kemana? Mau ikut Fari, Be. Nonton festival band. Ayah, Mai minta izin ya. Mau nonton festival band. Jangan izinin ya. Apaan coba di sana tuh banyak cowok-cowok nggak jelas. Mai, kamu nggak usah ikut, Mai. Gak ada manfaatnya. Tapi Mai udah janji ya, Bang. Mai cuma mau menunaikan janji doang kok, bukan mau hura-hura sama Fari. Ya bener tuh, bener. Orang kalau udah janji, itu kudu dibayar. Sama juga utang. Kalau nggak dibayar, dosa kita. Maaf sebelumnya. Janji itu ada dua macam. Janji untuk dalam kebaikan, janji dalam keburukan. Kalau janji dalam kebaikan, memang wajib hukumnya untuk ditepati. Tapi kalau janji dalam keburukan, tidak wajib untuk ditunaikan. Ya, Mai kembalikan semuanya kepada ayah kok. Kalau ayah izinin, Mai akan pergi. Tapi kalau ayah nggak izinin, Mai nggak akan pergi kok. Mai, ayah cuma minta kamu jaga kepercayaan ayah, ya? Iya, ya. Satu lagi, jangan pernah kamu ambil keputusan ketika kamu sedang marah. Dan jangan janji ketika kamu sedang terlalu gembira, ya? Jadi, Mai boleh pergi nih ya? Ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Mai pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ami, jangan pulang malam-malam ya. Iya kok, Ami nggak pulang malam-malam kok. Ingat bawa martabak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini sudah keluar batas. Sarah nggak minta izin terlebih dahulu. Sarah.
Abi? Sarah, kalau terjadi sesuatu sama kamu, siapa orang paling peduli? Abi sama Umi. Nah, kamu tahu kan, lain kali kalau kamu ingin pergi kemana-mana, sebaiknya kamu harus izin dulu sama orang tua. Nggak boleh seenaknya aja pergi, ya. Abi itu selama ini diam, bukan berarti Abi itu tidak memperhatikan kamu. Nggak boleh kayak gitu lagi ya sayang ya. Iya, Abi. Jadi ya sayang ya. Iya, Abi. Assalamualaikum. Aki, doain Fari ya. Gue doain biar selamat lo di jalan ya. Apa lagi lo? Nah, Be, minta duit dong. Aduh, Babel lo nggak punya duit kontan. Masa? Ya, ilah kagak percaya bisnis lu. Siapa tuh? Tuh nongol tuh. Nih, kan ada tuh uang. Ah, Babe suka bohong aja nih. Kalau ame duit, mata lu jeli banget kayak mak lu. Sun, lebih jeli lagi babenya, Sun. Biarin, sekali-sekali dipalak. Ya udah, ya, jaga diri lu, ya. Salam. Ya udah, ayo kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Ya. Ya. Ya, Pak Sun. Fari, mobil untuk cewek-cewek di mana ya? Ya itu belakang. Ah, ini putih ya? Oh, Yuk. udah, yuk. Mai, gue gak ikut lo ya. Gue bareng Fari aja. Jangan udah penuh. Masa sih? Itu kayak kosong deh. Ini nih Alfa nih. Dia kan badannya gede. Dan lo mau kesana aja. Ya udah yuk, kita masuk mobil. Ayo Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fari, Ya, berangkat yuk. Woi, Fari, kenapa sih saya ngajak Nina Cantik dan kawan-kawannya bareng sama katorang saya naik mobil? Enak aja lu, cuma pengenan lu. Kalau lu mau ke sono, tuh ganti dulu celana lu pakai rok. Gue sengaja saya dua mobil untuk sama cowok. Fari, maaf kayaknya aku nyusul aja deh. Kenapa? Aduh, weh, kamu orang semua jangan berdebat. Nanti katorang telat. Ayo. Anjol, orang lagi ngomong tuh jangan disamber, nggak baik. Sabar. Sabar itu disayang Tuhan. Maaf ya, soalnya aku harus izin dulu sama nenek. Takutnya nanti nenek nyariin. Yaudah aku tunggu sana ya. Oh ya udah, hati-hati ya. Lu juga hati-hati ya. Cepat. Yaudah deh. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Ya jadi gitu, Nek. Ilham itu mau support Fari di festival band. Terus kamu mau ninggalin nenek? Iya, Nek. Tapi sebentar aja kok. Nanti Ilham pulang lagi. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya di jalan ya. Maklum nih, udah malam begini. Iya, Nek. Ilham hati-hati kok. Dan didoain Ilham ya. Ya udah, Nek. Udah malam juga. Lebih baik Nenek istirahat ya. Yuk, Ilham anterin. Nek, pelan-pelan. Oh iya, Nek. Ilham sekalian pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya. Iya, Nek. Yang enak, Nenek. Aku takut kalau Nenek keluar lagi gimana. Yaudah, sebaiknya aku kunci aja deh pintu rumah. Insya Allah menjaga Nenek dan diriku juga. Amin ya Allah.
akhirnya kata orang sampai juga. Kaki pegel-pegel duduk terus. Iya, lihat deh. Rame banget ya. Pada gaul semua. Yoi. Tapi nggak apa-apa nih. Kita pakai baju kayak gini. Diusir lagi kita. Ya nggak apa-apa lah. Pak, emangnya lu nggak ada baju yang lain apa? Harus pakai baju itu? Loh, emang kenapa? Nggak boleh? Ini acara bebas kan? Sudah, Erike, setara dia sudah, saya nggak usah diurusin. Aduh. Ya, bukannya nggak boleh sih, Pak. Ya tapi kan nanti lu bakal diusir sama panitia biasanya. Udah santai aja, nggak usah takut diusir. Makasih, Ari. Fari! Ya ampun, Fari. Lo itu ganteng banget sih. Jadi makin terpesona. Gayanya juga keren banget. Gue suka banget, Fari. Iya loh, mukanya adem. Makin lape-lape. Udah, biasa aja. Benar kali itu. Kau tampan kali hari ini. Fari dan Fari ganteng. Oke, mungkin lo belum tahu tujuan kita kesini tuh apa. Jadi sekarang gue mau kasih tahu ke lo. Tujuan kita kesini adalah untuk support lo, khusus buat lo. Go Fari go! Go Fari go! Go Fari go! Yeah yeah la 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 la, yeah yeah la 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 la, yeah yeah la 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 la, yeah! Fari, itu siapa sih cewek-cewek? Berisik banget dari tadi. Hey, hello. Jadi lo belum kenal gue ini siapa? Kenalin, nama gue Sierra. Jadi, Lasri tolong jelasin sejelas-jelasnya Sierra itu siapa. Jelasin. Disuruh jelasin. Iki lo, Sierra, si bidadari, calon gebetannya Fari. Nah, jadi lo udah tahu kan Sierra itu siapanya Fari? Siapa tadi nama lo? Sierra. Siapa nama lo itu? Jangan ngarep ya. Fari tuh gak mau dekat sama lo. Hey, kata siapa? So tau banget sih jadi perempuan. Oke, gini ya. Lo itu siapa sih? Mana pakaiannya? Gak banget, aneh kayak gitu. Gue mau nanya. Lo kesini semua mau ke festival apa ke pengajian? Apa? Lo berani sama gue? Sarah. Udah Sarah. Kita kesini kan mau lihat Fari, bukan mau berantem. Lagian dia nyut duluan, Mai. Ya udah lagi nih ya, gue nggak level banget berantem sama lo anak-anak kamse. Bye. Jadi, mendingan lo semua out dari muka gue bertiga. Gak banget, sana-sana out. Gak level sama gue. Kayaknya tempat acara kayak gini rawan deh. Takutnya sih banyak yang berantem. Terus, kita gimana? Kenapa sih, Be? Lu lihat tuh, setannya serem bener tuh. Lihat tuh, ada yang putih, ada yang hitam. Ini sih biasa. Buat ayah yang lebih horor itu kalau udah ditagih listrik, no, Be? Lu denger gak barusan? Itu kali di TV, Be. Lu denger gak tuh? Kalau matiin sih. Diam dulu lo, Be. TV udah dimatiin kok, suaranya masih ada, Be. Suara orang minta tolong, Be. Lu buka nih cepet sono. Babe aja lah. Ayah kagak mau, Be. Takut, Be. Gimana sih lah? Padahal lu dulu belajar silat. Iya. Gini aja ya. Kita buka berdua bareng-bareng ya.
Dulu waktu kita nikahan juga duduk di pelaminan berdua, ya. Lu beneran begini aja gombalin gue. Takut aja, Be. Lu, Be. Iya, pegangan biar kenceng, pegangan biar kenceng. Iya, pegangan biar kenceng, pegangan biar kenceng. Pegangan biar kenceng. Pelan-pelan. Babe aja dulu. Ya udah, kita sama-sama aja, enggak? Lu, Be. Gue takut, Be. Gak apa-apa, ayo kita berdua, yuk. Takut gue, Be. Ya udah kita bareng aja berdua bareng. Dengerin. Hitung sampai 3, ya. Siap. 1, 2, 3. Tolong jangan ganggu. Tolong jangan ganggu. Masih ada, Mak. Mak, bangun, Mak. Cantik aku sendirian, Mak. Mak. Jangan ganggu. Setan kalau dibacain Al-Quran dia kabur. Kok jadi grogi begini sih? Udah pagi belum? Biarin pakai suara handphone ngaji nih. Tadi Mak ya, dia takut sama suara ngaji. Alhamdulillah. Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku